Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Dalam konferensi pers di DPR, Menteri Keuangan menyatakan langkah pemangkasan merupakan bagian dari efisiensi agar belanja anggaran menjadi lebih produktif. Menteri Keuangan pun pastikan bahwa efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian dan juga lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Sri Mulyani juga akan pastikan terhadap instansi terkait agar tidak adanya keputusan PHK. Kartu Indonesia Pintar. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer. Efisiensi anggaran besar-besaran terus dilakukan di berbagai kementerian dan juga lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan. Terima kasih pimpinan dan para anggota yang telah menyampaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan di Kementerian Keuangan, yakni konsumsi atau makanan di berbagai rapat telah dihilangkan. Pihaknya mengoptimalkan kegiatan rapat dan pertemuan dilakukan secara daring. Praktik perjalanan dinas juga dibatasi, yakni hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau yang bersifat tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Penghematan anggaran ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas belanja negara, termasuk biaya operasional menteri. Mungkin ekses ataupun resiko entah besar entah kecil yang muncul. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR kemarin, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengatakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mengefisiensikan anggaran sebesar 26,9 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 1 DPR kemarin membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Diketahui sejumlah hal yang diefisiensikan adalah hal yang tidak mendesak seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, FGD, kegiatan selebrasi, seremoni, pengadaan infrastruktur tak mendesak, dan lain sebagainya. Melakukan efisiensi sebesar 26,9 triliun. Jadi itu kita laksanakan karena memang itu adalah salah satu keputusan untuk sebuah kementerian dan lembaga kita laksanakan. Jadi kita efisienkan anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting akan kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti seminar, ya, perjalanan dinas yang tidak penting dan lain sebagainya itu kita tiadakan. Jadi kita sisir dari situ. Kementerian Sosial gandeng perguruan tinggi berantas kemiskinan di Indonesia. Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrim mencapai 0% paling lambat tahun 2026. Kementerian Sosial bersama Forum Rektor se-Indonesia resmi menjalin kerjasama untuk memberantas kemiskinan. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dilakukan di Geraha Universitas Negeri Surabaya pada Senin siang. MOU bertujuan untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf tekankan pemerintah targetkan kemiskinan ekstrim mencapai 0% di tahun ini atau paling lambat tahun depan. Kita harapkan dalam
tahun ini maupun paling lambat tahun depan kemiskinan ekstrim menjadi 0%, dan nanti pada 5 tahun yang akan datang kemiskinan kita sudah di bawah 5%. Itu target yang sangat optimis, dan untuk itu kita ingin semua mau mengambil peran ya, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga perguruan tinggi, swasta ya, kita harapkan semua bisa mengambil peran. Pemerintah meminta kerjasama seluruh pihak untuk mencapai target yang diharapkan. Ego sektoral pun harus dihapuskan dan bekerja bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sang istri hadiri puncak perayaan Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat. Tetaplah di Pemimpin Rakyat.